Shalom, apa kabar para pemirsa Pijar TV? Dan pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama menyimak jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sebetulnya sudah pernah disampaikan dalam acara webinar kita setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan acara ini kami namakan Bapak Nur Menjawab secara online, ya, karena waktu pandemi seperti ini belum memberikan kita kesempatan untuk kita bisa secara langsung, untuk kita bisa melakukan produksi di studio. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk kita tetap membahas pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh Bu Syafa kepada Bapak Dr. Bambang Nursena. Ada beberapa pertanyaan dan saya akan berikan kepada Bu Syafa untuk memulai pertanyaan dan akan dijawab oleh Pak Bambang Nursena. Silakan Bu Syafa. Bagaimana pendapat Pak Bambang tentang Pancasila sila pertama yang sesuai Piagam Jakarta, yang konon katanya Bung Karno mencanangkan sila pertama yang berbeda dengan sila pertama sekarang? Piagam Jakarta itu kan sebuah proses perumusan, ya. Karena pidato 1 Juni itu akhirnya dibawa ke sidang lanjutan panitia yang namanya Panitia 9. Tapi Panitia 9 itu pun sebetulnya itu Bung Karno yang menggagas, dan konon karena itu di luar agenda sidang, maka Bung Karno cukup berani dan dia ditegur oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kenapa Bung Karno melakukan sidang yang tidak ada dalam agenda rapat? Tapi kenapa Bung Karno waktu itu melakukan sidang Panitia 9 itu? Karena dia takut kalau perpecahan itu akan semakin meruncing dan Indonesia nggak jadi merdeka kalau waktu itu kita nggak ada titik temu. Nah, Bung Karno mencoba untuk mendengarkan semua pihak yang berbicara tentang ketuhanan. Lalu dari kelompok Islam itu kemudian menyampaikan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sudah hampir didok itu. Karena bagi pemeluknya saja kan, yang Kristen kan enggak. Jadi artinya bagi pemeluknya itu bukan pemaksaan syariah bagi orang non-Kristen, tidak. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Tapi kemudian ada keberatan dari Indonesia Timur. Dan katanya berita itu diterima oleh Bung Hatta. Dan Bung Hatta mengatakan cepat-cepat kita adakan pertemuan. Sebab Indonesia bagian timur keberatan kalau sampai 7 kata dalam Piagam Jakarta itu tidak dicoret, maka kami akan lepas dari negara Indonesia merdeka yang akan didirikan. Dan itu Bung Hatta sebagai seorang negarawan, dia merasa, wah, jerih payah kita selama beratus-ratus tahun itu akan hilang kalau kita sampai tidak bersatu lagi. Lalu dilobilah ulama-ulama itu, dan para ulama itu dengan besar jiwa, dia bisa menerima, lalu mengatakan, toh sudah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu sudahlah kita bisa pahami tauhid Islam. Konon itulah hasil istikharah para ulama. Termasuk itu dari Jombang katanya. Saya pernah dikasih tahu itu sama Pak Said Agil. Kemudian dari Jombang dapat berita bahwa para kiai sudah setuju hasil dari berdoa mereka kepada Allah bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu sudah mewakili tauhid Islam, yaitu kulhu Allahu ahad. Boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Orang Kristen juga boleh menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa menurut paham Kristen. Buddha juga begitu, Hindu juga begitu. Karena memang itu bukan ajaran agama kan Pancasila itu. Kita sudah sepakat Pancasila tidak bisa diagamakan. Dan agama tidak ada di Pancasila. Kan nggak ada, itu kan ruang yang berbeda. Jadi bicara tentang Pancasila itu kan bicara ideologi. Bicara tentang agama itu kan sifatnya ranah privat, forum internum untuk kita masing-masing. Seperti itu. Demikian para pemirsa Pijar TV, kita sudah mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Bapak Bambang Nursena. Dan harapan kami adalah apa yang sudah dijelaskan saat ini, itu juga bisa memberikan kejelasan bagi kita tentang iman kita tentunya, ya. Dan kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila Anda menyaksikan acara ini, kami mengundang Anda untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh Pijar TV, Dialog Teologis Lintas Iman. Adalah sebuah
acara sebuah webinar untuk kita bisa lebih mengenal, lebih memperdalam, dan mengerti tentang iman kita. Ada banyak topik menarik yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena mengenai keimanan kita. Anda bisa ikuti setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa mengklik link untuk pendaftarannya di bit.ly/dialog lintas iman atau bit.ly/dialog lintas iman. Kami mengundang Anda untuk bisa mengikuti webinar ini agar Anda bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan yang tentunya lebih dalam, lebih jelas, dan Anda juga bisa lebih mengimani apa yang Anda yakini sebagai umat Kristiani. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Nursena yang sudah memberikan penjelasan kepada kita, dan kita akan bertemu lagi dalam acara Baba Nur Menjawab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.